Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yuki Windiarto, NIM 3618002 dari jurusan Manajemen Dakwah. Guna saya berdiri di sini akan menerangkan tugas UTS mata kuliah teori dan perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak dosen Pak Hanif Ardiansyah. Dalam hal ini saya mengambil tema tentang kepuasan kerja. Adapun pertanyaannya yang pertama, mengapa sebuah perusahaan atau organisasi harus mampu menganalisa kepuasan kerja dari karyawan? Jelaskan dan alasannya. Yang kedua, dalam kasus ini Anda berperan sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan ternama. Anda mempunyai rekan kerja yang mempunyai sikap workaholic, sehingga ia tidak kunjung akan hasil kerjanya. Sampai-sampai terkadang ia sakit dan melupakan kepentingan dirinya. Apakah yang Anda harus lakukan untuk membantu rekan kerja Anda tersebut? Nah, langsung saja saya akan menjawab yang pertama. Bagaimana suatu perusahaan yang melakukan menganalisa kerja tentang karyawan? Menganalisa kerja di suatu pekerjaan atau di suatu perusahaan itu sangatlah wajib kita lakukan. Karena apa? Di samping kita mengetahui kinerja karyawan kita dan juga kita mengetahui kekurangan perusahaan kita. Makanya penting suatu perusahaan itu mempunyai program menganalisa sebuah produk ataupun sebuah produk, intinya sebuah produk dalam perusahaan itu apakah mengalami kenaikan atau penurunan di dalam produk tersebut. Dan juga menganalisa kepuasan kerja dari karyawan itu penting kita lakukan. Karyawan senang, perusahaan pun ikut senang. Makanya itu kalau kita mempunyai karyawan, kalau bisa kita makmurkan, kita jamin semuanya dari perusahaan. Dari kebutuhan hidup, kebutuhan pokok, kesehatan, bila perlu kita masukkan dalam jam sostek, BPJS kesehatan, asuransi kerja, kita masukkan semuanya. Jadi karyawan hidupnya terjamin, ikut dalam perusahaan kita. Karyawan senang, perusahaan pun ikut senang. Oleh karena itu, pentingnya kita menganalisa kepuasan kerja dalam karyawan itu sangat penting. Oleh karena itu, kita sebagai yang punya karyawan, sebagai manajer, penting sekali kita mengamati karyawan si A, si B, si C, si D, kinerjanya bagus, maka kebutuhan pokoknya kita tambah. Nih, kamu kerjanya bagus, bisa memajukan perusahaan kita, maka kita juga jamin hidupnya. Kita sewakan armada, kita belikan sewakan apartemen untuk dia nginap dan keluarganya, kebutuhannya kita cukupi semua. Karena berkat dia sudah bersungguh-sungguh dalam bekerja, bisa meningkatkan produktivitas di dalam produk perusahaan. Makanya itu penting, menganalisa kepuasan kerja dari karyawan itu penting sekali. Pertanyaan yang kedua, intinya bagaimana jika Anda mempunyai rekan kerja yang mempunyai sikap workaholic? Workaholic itu apa? Workaholic adalah sikap kecandu dalam pekerjaan. Jadi orang workaholic itu pinginnya
hawanya kerja terus. Orang workaholic itu dia tidak memikirkan keadaan tubuhnya. Workaholic itu, orang yang memiliki sikap workaholic itu tidak peduli akan dirinya. Dirinya sedang sakit, dirinya sedang butuh makan, kadang lupa makan, minum dan sebagainya. Bahayanya kita terkena daripada sikap workaholic itu. Oleh karena itu, kita sebagai rekan kerja, teman kerabat kita dalam suatu pekerjaan perusahaan, jika ada teman kita yang memiliki sikap workaholic itu, jangan kita jauhi, kita rangkul. Mereka kita rangkul, kita bimbing, kita nasihati. Boleh kita bekerja keras sesuai dengan kadar kita, tapi jangan musuh, jangan kecandu dalam pekerjaan. Di dalam istilah pepatah Jawa itu ada namanya peribahasa, alon-alon asal kelakon. Jadi kita jangan terburu-buru mengejar target suatu pekerjaan. Contohnya, dalam minggu ini kita harus menyelesaikan 150 produk. Dalam satu minggu, jangan satu minggu kita harus menyelesaikan 150 produk dalam perusahaan tersebut. Tetapi kita terburu-buru. Yang seharusnya bisa lakukan kita 150 produk dalam satu minggu, itu bisa nyampe 450 atau bisa nyampe 300, bisa sampai 2 atau 3 kalinya daripada yang ditentukan produk tersebut. Yang tadinya 150 bisa mencapai 450. Berarti lebihnya berapa? Berapa ya? Lebihnya berapa Mas Ari? Lebihnya 250. Ya kurang lebih segitu. Jadi kita nggak boleh dalam bekerja itu, tidak boleh terburu-buru. Ya, tidak boleh terburu-buru. Karena apa? Di dalam Islam itu tidak mengajarkan yang namanya hubbu dunia. Hubbu dunia itu apa? Kita cinta dunia ini. Kita boleh, kita hidup butuh uang, kita hidup butuh makan, kita hidup butuh suasana yang senang. Tapi kita tidak boleh mencintai dunia, karena dunia adalah sementara. Makanya orang workaholic itu terburu-buru dalam bekerja. Nggak boleh itu dalam Islam. Di dalam agama Islam tidak boleh yang namanya hubbud dunia atau cinta dunia. Anda ingin selamat, ikuti ajaran Islam sesuai dengan prosedur. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai karyawan kerja semaksimal mungkin, biasa-biasa saja, sesuai target. Kalau target kita sudah terpenuhi, sudah. Kecuali ada fee, kita lembur, boleh sekali, 2 kali, 3 kali, tapi jangan menjadi sifat workaholic. Jadi jika kita mempunyai teman yang mempunyai sikap workaholic itu, yang pertama kita rangkul, kita nasihati dengan baik supaya tidak terkena daripada sikap workaholic tersebut. Kalau sudah mempunyai sifat workaholic tersebut, maka kita hilangkan pelan-pelan. Kita berusaha hilangkan sifat workaholic tersebut dalam dirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.